mengadakan di YouTube seperti ini, kita pengen menjadi sebuah edukasi dan juga kita pengen nge-share video ini sih Mas Ilyas ya. Jadi kan ini lah motornya ke pihak ormas. Setelah datang ternyata nggak sendirian. Yang ya datang kan? malah banyak orang. Dan itu kejadiannya. Halo Sobat Gogo, ketemu lagi, jumpa lagi nih sama saya dan Mas Ilyas ya. Cuman kali ini kita ada di program yang berbeda ya. Kita ada program berbeda, ini lebih mengerikan Mas Ilyas ya. Karena kita akan spill foto-foto, kita akan spill kejadian-kejadian demi kejadian, detik per detiknya, kerugian demi kerugiannya, alur ceritanya juga dari kasus penggelapan rental di program patroli rental. Oke Mas Ilyas, kita langsung masuk nih ke kasusnya nih. Mungkin kita ganti-gantian aja mungkin cerita ya. Kasus yang deket-deket ini deket-deket ini ya. Masih berjalan. Ini kita shoot di 25 Maret 2025. Yang ini masih berjalan sampai sekarang, belum pernah ketemu ya. Jadi kurang lebih sekarang ini kita lagi kehilangan unit Vespa. Vespa Sprint tahun 2024 dengan plat nomor TSS warna putih. Mungkin ini gambarnya. Mungkin nanti ya gambarnya. Infoin ya gambarnya ya. Kita lagi kehilangan dalam kasus penggelapan, betul ya Mas? Betul. Jadi mungkin saya ceritain dulu ya awalnya cerita ya. Jadi kronologinya nih. Ada satu orang, kita sebut namanya aja kali ya. Namanya aja lah. Kita sebut namanya aja lah. Karena ini kasusnya nggak selesai nih. Mungkin kita take down kalau kasusnya selesai lah. Iya betul. Ada seseorang yang bernama Darussaban. Darussaban ini pernah rental lah ke kita ya. Pernah rental ke kita dengan data dia, email dia, nomor telepon dia. Rental nih ke kita Darussaban. Aman Mas Ilyas, lancar ya. Karena dia sering nyewa juga. Iya sering nyewa, aman. Selama setahun ke belakang bahkan. Dari sebelum kita punya website, berarti tuh di 2024 awal tuh dia masih nyewa. Sampai setahun ini. Kejadiannya pas di Desember. Dia sering nyewa terus nih. Nyewa Vespa, nyewa Aerox 3 hari 4 hari, tapi balik terus Mas Ilyas ya. Balik terus. Unitnya ini. Kita percayalah namanya udah repeat order selama setahun gak Mas Ilyas ya? Karena ya nggak mungkin kita tolak lah gitu lah. Ya, ini, dan apalagi dia selalu mengembalikan. Iya, pelanggan setia dari segi tagihan juga nggak ada masalah. Betul, nggak ada masalah sama sekali. Kejadianlah di bulan Februari ya. Februari kemarin. Maret sih. Kejadiannya baru ini. Maret ya? Maret. Puasa iya. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Kejadianlah di bulan Maret ini. Jadi motor digade, ternyata kita temuin. Kasusnya sering terjadi ya. Digade, dilapin lah motornya ke pihak ormas. Salah satu ormas di Depok. Waktu itu di Bogor Depok lah ya, antara dua wilayah itu. Provinsi Jawa Barat. Nah ini nih yang jadi meresahkan ya, banyak ormas sekarang banyak meresahkan. Iya. Jawa Barat ini kan lagi bersih-bersih. Iya. Mungkin bisa dibantu kali dari gitu. Kang Dedinya ya. Iya betul. Sebenarnya kenapa kita bilang ormas? Karena nanti ya ada keterlibatan. Mungkin ini awalnya pribadi, cuman akhirnya mereka membawa ormas sehingga menurut gue nih akhirnya ormas ini juga namanya menurut kita juga jadi kena gitu loh. Jadi gini kejadiannya. Ketika unit ini udah ketahuan digade, kita samperin dong motornya dong. Betul. Ternyata pas kita samperin di salah satu lokasi di Depok apa di Bogor ini ya? Cibinong ya? Masuknya Bogor jatuh. Di Bogor ya? Di salah satu tempat di Bogor. Kita berhentiin lah nih motornya karena kan ada GPS-nya kan? Betul. Ada GPS ya? Pasti ada GPS. Kita pinggirin mereka. Waktu itu yang bawa adalah anak muda satu sama ada motor lainnya satu, tapi cewek. Kemungkinan sih itu kayak pasangannya. Pasangannya mungkin ya. Kita pinggirin. Setelah dari sana
Dia bilang, saya telepon om saya dulu karena ini motor dari om saya. Dia bilang gitu kan. Dia nggak bisa langsung memberikan. Iya. Karena takut ada apa-apa, dan kita juga mungkin setuju karena ya ini biar semuanya bisa diselesaikan secara Kekeluargaan. Padahal kita punya hak untuk mengambil langsung. Betul. Kita punya data kepemilikan, kita punya STNK asli. Karena mereka pegang STNK-nya palsu atau bodong lah ya. Karena kan istilahnya dalam rental itu memang kita penyewaannya sementara gitu. Surat asli harus dari kita gitu. Ya udah kita tunggu hampir setengah jam lebih Mas Iles ya. Kita nunggu, tim sih nunggu. Setelah datang ternyata nggak sendirian. Yang ya datang kan? malah banyak orang. Dan itu kejadiannya di malam hari lagi. Malam hari. Mau jam berapa? Jam 9 ya? Dari jam 10 jam 11. Tapi itu kejadian berlarut-larut sampai pagi, sampai jam 1 jam 2. Iya. Sampai jam 1 jam 2. Karena kalau dari tim kita coba mempertahankan agar motor itu diambil. Iya, dan diselesaikan secara keluargaan. Oke, nah ya. Jadi pas mereka datang berbondong-bondong, itu kurang lebih tim kita itu dikeroyok lah. Dikeroyok dalam arti argumennya. Motor ini nggak bisa diambil karena uang gade saya masih ada. Ya kita di situ coba mempertahankan argumen lah bahwa ya udah kita amanin dulu di garasi kita gitu kan. Betul. Karena kita kan tetap ngebantu mereka misalnya iya untuk mencari yang gadenya segala macam. Tapi kita amankan unitnya dulu. Kalau dia butuh bantuan, contoh mau COD langsung nih sama yang gadenya butuh motornya, kita siap ngedampingin. Iya, karena kan gini nggak ada alasan dia untuk nahan motor itu. Karena gini, kalau dia nahan motor itu, bukti kepemilikannya apa? Kalau saya bilang itu adalah motor hasil penggelapan, betul. Tandanya kan dia termasuk penadah kan? Betul. Pasal 480, dia menerima barang hasil curian. Karena bodong satu, yang kedua adalah seorang pemiliknya minta motornya masa nggak boleh gitu loh. Tapi mereka bersikukuh lah. Intinya kita tim kita itu sampai di teriak-teriakin. Itu di warkop ya, di suatu warkop ya, berhenti diteriak-teriakin. Waktu itu tim kita ada 3 orang padahal ya didiskriminasi lah bisa dibilang, dalam arti nggak dikasih kesempatan gitu loh. Karena tim kita juga sedikit dan mereka belasan yang datang, belasan orang dan senior gitu loh. Ya kita merasa didiskriminasi lah karena udah senior memaksa. Ini kejadian yang sebelumnya yang dimana pemilik rental juga meninggal karena kejadian ini. Ya, itu yang membuat tim mental itu agak ngedown gitu. Iya, jadi kita harus jaga sikap juga ya, walaupun kita banyak orang. Iya, padahal ya kita mau kekeluargaan karena tadi ya bisa aja tuh dalam kurun waktu 30 menit kita nunggu, bisa aja kita langsung ambil, bisa aja orang keponakannya masih megang kok masih muda, kita bawa kabur juga, misalnya ditangkap polsek juga kita punya kepemilikan. Iya, nggak salah. Karena kita kan udah ada bukti semua kepemilikan. Iya, kecuali kita emang nggak punya ada apa-apa, kita ambil baru salah. Ini kan kita begal. Iya, itu begal gitu. Karena kita mau keluargaan tapi akhirnya malah nggak nemu konsep kekeluargaannya. Sampailah kita udah panas, nanti kita juga akan sertakan link recorder audio. Iya. Di deskripsi ya, kita taruh di drive. Bagaimana kita debat sama mereka. Dan debatnya juga panjang. Di sini aja cuma setengah. Ya? Iya. Dan tim nggak sempat foto, nggak sempat video karena saking takut juga gitu. Iya. Dikerumunin banyak orang, belasan orang. Menginginkan tim juga selamat lah. Iya. Dalam kejadian-kejadian seperti itu, jangan sampai terjadi kayak di berita-berita sebelumnya gitu. Terus setelah dari sana kita ajak ke polsek. Tapi bubar ternyata, nggak mau, alasannya ada yang sahur dulu lah segala macem. Akhirnya mereka bubar semua. Dan motornya juga langsung dibawa. Iya, langsung dibawa lari. Sedangkan tim langsung ke polsek, 1 orang keluar. Dan kan 2 ini kan di sini nggak ada punya kendaraan karena mereka 1 mobil kan. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Pas mereka istilahnya udah kocar-kacir lah, istilahnya udah pada kabur gitu loh, udah pada mau izin, ada yang sahur segala macam. Sedangkan tim gak ada kendaraan sama sekali. Iya, juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tibalah udah bubar dari pertemuan ini, akhirnya tim memutuskan ya udah lanjut besok. Karena ada salah satu orang yang bilang unit ini aman. Betul. Akan saya jamin. Akan saya pastikan unit ini gak kemana-mana.
ini ormas tersebut, oknum dari ormas tersebut ya. Saya nggak bilang ormasnya, tapi oknum dari ormas tersebut. Kenapa saya bilang ormas? Karena mereka bagian dari itu juga gitu. Setelah dari sana, akhirnya tim balik kanan, tapi nggak saya izinin waktu itu pas di tengah jalan. Langsung diminta balik lagi. Karena informasinya belum jelas yang didapat. Iya. Karena kita cuma dikasih rekaman voice note aja sama nomor WA. Nomor WA, ada nomor WA-nya juga nggak jelas, nggak aktif gitu loh. Harusnya tadi ada bentuk foto, orangnya yang bertanggung jawab siapa, namanya siapa, biar kalau kita telusurin tuh gampang, bener gak? Iya. Nah setelah dari sana, di kejadian jam 3:30 pagi tim balik lagi, GPS-nya offline ya. Iya. Dan itu sempat ke bengkel. GPS-nya offline. Di hari pertama kita nggak curiga. Betul. Di hari pertama kita nggak curiga, kita kira itu di dalam rumah. Akhirnya tim standby di lokasi tersebut. Karena lokasinya juga di perumahan ya. Iya. Dari jam 3:30 pagi sampai jam 12 siang. Kita udah izin RT. Itu bahkan aku sendiri yang turun langsung di situ. Jadi pas tim di sana aku langsung terjun paginya tuh untuk ngebantu, untuk standby, untuk nyari tahu, sampai izin ke RT, untuk kita ngecek sampai ke dalam-dalam, Mas Kolbu. Jadi sampai orang di situ tuh ditanya, pernah ngeliat Vespa gak? Sampai diketokin sama Bu RT-nya untuk dikeluarin orang-orang rumahnya gitu. Betul. Dan ternyata emang nggak ada, dan sekalipun ada motor di dalam itu bukan motor kita gitu loh, itu motor mereka gitu loh. Iya. 1 hari lah berlangsung, dalam hari itu nihil ya. Nihil. Alhasil di situ kita udah mulai. Nah gini pertanyaannya, kenapa kita nggak ngejar penyewanya? Nah ini kita jelasin dulu ya Mas. Iya jelas. Jadi Darussaban ini ternyata yang bersangkutan ini lagi tidak ada di Jakarta. Kenapa kita tahu ini? Jadi pas kita investigasi motor nggak ketemu, ternyata yang nyewa ini selama ini adalah temennya dari 3 bulan ke belakang yang menggunakan. Betul. Tapi saat serah terima, data itu yang diberikan adalah datanya si Darussaban. Dan kita memang memperbolehkan ya, kalau misalnya memang temennya mau ngambil tapi datanya data si penyewa gitu loh. Dan juga per di note itu diperbolehkan karena apa? Si Darussaban itu juga pernah ke tempat kita. Iya, jadi udah terpercaya ya. Iya, berdua itu udah pernah ke tempat kita untuk melakukan serah terima. Dan jadi bukan sekali 2 kali ya. Betul, dan ditambah mereka itu teman satu kerja. Iya. Gitu. Jadi mereka repeat order, mereka juga teman satu kerja, mereka juga pernah ke kita. Alhamdulillah aman. Gitu. Walaupun temannya yang menggunakan. Gitu loh. Jadi memang semua informasi jelas, bahkan tempat kerja dan lain-lain semua udah jelas gitu. Iya, nah jadi pas kita tahu itu adalah si Rian yang make selama 3 bulan ke belakang, disitulah kita langsung samperin ke tempat kerjanya di hari itu juga kan, di hari yang motor itu udah offline GPS-nya. Nah ternyata si Rian itu dari 2 hari yang lalu saat di hari itu tuh udah nggak masuk kerja lagi. Alasannya izin untuk ke Bandung. Udah ke Bandung, katanya ada keluarganya sakit. Ya kita nggak masalah sih. Oh mungkin nanti beberapa hari lagi balik. Ya udahlah, di situ akhirnya kita sambil proses yang si penyewa, kita ngejar juga motornya. Betul. 1 hari setelah kita analisa, ternyata ini motor ini sepertinya udah dicabut GPS-nya. Jujur kita sangat marah. Kenapa? Karena salah satu orang yang ngekerumunin kita saat di hari itu bilang bahwa unit ini akan aman. Terus buktinya apa kalau misalnya GPS ini bisa dicabut gitu loh. Tapi di situ kita belum ada bukti kan bahwa GPS ini udah dicabut apa belum. Akhirnya kita memutuskan menarik ke belakang GPS-nya. Ditelusurin. Satu persatu tempat, record dia kemana aja. Iya, dari dia sewa sampai kejadian. Sampai GPS itu dinyatakan udah off. Gitu. Kita telusurin satu persatu tempat yang ada. Oke, jadi penelusuran pertama adalah, ini bisa ditampilkan gambarnya, kita ke Jati Jajar, daerah Jati Jajar Depok kalau nggak salah. Di wilayah Jati Jajar ini kita, karena di sini itu pas kita analisa dari Jakarta ke sini itu dia agak cukup lama ya berhentinya. Berhentinya itu kalau nggak salah 40 menitan ke satu titik.
Dan pas kita nanya, benar ini adalah markasnya ormas tersebut. Betul. Betul ya? Poin 1 itu. Lalu poin 2, di Alfa Midi dia sempat bersinggah. Karena dari GPS kita ngelihat dia ke arah Alfa Midi. Dan itu cukup lumayan lama ya. Lama juga. Setengah jaman mungkin ada. Iya. Kita ke Alfa Midinya. Kita minta CCTV-nya. CCTV-nya, betul. Dan bener ada motornya. Ada motornya. Dan kemungkinan itu lagi proses COD ya. COD untuk melakukan gadai motor itu. Ya, gitu. Betul. Dan memberikan uangnya mungkin ya di Iya, situ juga. iya. Nah, kita lagi proses hal tersebut. COD di sana, kita minta CCTV-nya ini bisa ditampilin nih. Ini adalah orang-orangnya. Orang-orangnya kita akan tampilin semua. Ada rekamannya juga ya. Karena kita ini udah bukan penggelapan lagi nih. Udah bisa jadi penipuan karena dia bilangnya aman, penggelapan juga, pencurian juga bisa dibilang gitu loh. Karena udah cabut GPS juga Mas Ilyas ya. Jadi orang-orang yang ada di CCTV ini bisa kita bilang ada terlibat, bisa kita bilang turut serta gitu, ada pasalnya juga kan. Setelah kita telusuri, kita tanya RT-nya dong. Nah ternyata info dari RT-nya nanti akan ditanya. Waktu itu pas gue kesana di RT 3 kalau nggak salah, nanti akan ditanya ke Pak RT. Waktu itu ada Bu RT-nya doang, akan ditanya ke Pak RT-nya. Nah kata Pak RT-nya sih, infonya di beberapa foto itu emang pernah ada yang main. Jadi menguat lagi nih, oh emang di sini kayaknya nih orang-orang ini gitu COD-nya. Nah akhirnya setelah dari sana baru kita ngurut lagi kan. Iya. Setelah kita mau satu bukti, kita ngurut lagi dia kemana lagi. Nah ternyata pas setelah pertemuan itu, hal yang kita prediksi adalah dia ke bengkel ya Mas Ilyas. Betul. Malam-malam ke bengkelnya. Ada kedua bengkel. Nah di satu bengkel kita ada punya foto buktinya. Iya. Ada CCTV-nya juga. Ada CCTV-nya. Terlihat juga orangnya. Terlihat juga orangnya. Dia memang lagi buka motornya. Betul. Sampai buka bagasi lah. Joknya diangkat dibuka. Joknya diangkat dibuka. Dan jujur tadinya si bengkelnya ini nggak tahu menau ya. Tapi ya dilihat dari CCTV ada gitu loh. Dan sampai dia buka jok, kurang lebih seperti itu. Bukti dari si motor tersebut pernah ada di sana gitu. Dan yang menjadi anehnya gini, bengkelnya memang di pedalaman gitu. Iya. Dia tempat terpencil lah. Ibaratnya orang lain, orang luar pun bingung kalau di situ tuh ada bengkel gitu loh. Jadi memang kayaknya emang bengkel itu tuh bengkel untuk temen-temennya atau bengkel untuk orang sekitarnya aja. Karena benar-benar di dalam gitu. Kalau kalian cek langsung tuh pasti kalian juga kaget di dalam ada bengkel. Nah logikanya gini, kalau orang lain, contoh aku nih mau ke bengkel itu, nggak mungkin tahu kalau memang kita belum pernah ke sana. Gitu dong. Atau mungkin belum pernah ngelewatin atau nggak kenal wilayahnya, nggak mungkin gitu loh. Itu yang menjadi curiganya kita di sana gitu loh. Karena emang motor itu secara CCTV bengkel itu ada. Iya, ada nih fotonya ada. Dan itu sebelum kejadian memang mungkin GPS-nya dicabut gitu loh. Beberapa menit, 30 menit sebelum dicabut mereka kesana dulu gitu. Jadi memang indikasi di dua bengkel tersebut bahwa itu dilakukan pencabutan GPS gitu kan. Karena orang normal nggak mungkin bisa ganti ya, kecuali orang bengkel ya yang ngerti. Kurang lebih seperti itu. Setelah dari bengkel barulah hilang kontakan. Akhirnya kita ngurut ke belakang lagi. Dia pernah ke titik mana aja? Ternyata pernah ada di titik kontrakan di samping tol. Ya masih lihat ya, betul. Wilayah Bogor juga tuh. Itu Bogor. Itu Bogor. Cibinong ya, Cibinong. Di wilayah Cibinong. Beberapa hari, 3 hari setelah kejadian yang nggak kunjung kita nemuin bukti-buktinya ataupun titik terang lagi, akhirnya kita samperin lah ke kontrakan itu. Betul. Ternyata tim nemu lah salah satu orang yang ada di CCTV ini nih, kita tunjukin ya di bengkel nih. Ternyata dia lagi bawa Brio kuning dengan plat yang seperti digambar nih. Plat apa gitu, plat F waktu itu. Nanti kita tunjukin lah. Tim udah nemu orangnya nih. Wah ini bisa jadi bukti. Kita di situ udah semangat dong. Cuman karena tim udah ngelihat di situ deket dengan markasnya ormas tersebut, ada soalnya iya, markasnya, ada, iya. Basecampnya ya.
kita nggak berani tim sendiri waktu itu nggak langsung nyamperin eksekusi ya, karena takut kenapa-napa lah. Kita juga coba mengamankan tim gitu biar nggak terjadi apa-apa. Karena tadi ya notnya udah banyak kejadian rental nih yang akibatnya bisa nyawa menghilang gitu. Kita mengamankan hal itu. Akhirnya kita nunggu dulu selama beberapa lama sampai waktu itu ketemu di siangnya, kita baru nyampe sore. Salah kita memang sih, kita terlalu standby di parkirnya mereka kan. Sehingga tetangganya kayaknya menginfokan nih, ini ada orang yang lagi nyariin. Karena logisnya gini loh. Logikanya kalian di kontrakan itu masa berhari-hari nggak pernah balik, itu kan jadi keanehan gitu loh. Kecuali memang apartemen ya, dimana contoh nyewa cuma sehari terus gak balik lagi, itu hal wajar bener ya. Kalau kosan gitu jatuhnya kosan dan kontrakan apa? Iya, kontrakan ya jatuhnya ya. Nggak mungkin dia tuh nggak datang lagi gitu loh. Kalau enggak ya mohon maaf, ada cepu mungkin ya. Iya. Dan yang juga kasih tahu gitu. Iya, dan juga kenapa dia nggak balik lagi itu kan jadi pertanyaan kan. Jadi nggak jadi yang jadi pertanyaan kenapa gitu, takut atau bagaimana gitu. Karena kita udah punya buktinya nih, kita foto-foto. Lalu bagaimana kita tahu kontrakan ya, karena GPS motor sebelum kita eksekusi malam itu memang ke situ beberapa kali lama ya, cukup lama. Sebelumnya ke situ gitu loh. Makanya kita tahu titik ini yang kita investigasi. Alhasil sampai hari ini tapi Mas Ilyas ada beberapa pengurus di ormas kota tersebut yang terindikasi ada di malam itu. Yang kita juga lagi coba tanyakan dari kesaksian beliau lah gitu loh. Itu menjadi kunci lah gitu. Tapi jujur sampai saat ini kita udah sedikit capek juga Mas Ilyas ya. Dalam arti kok sebegininya gitu loh. Apalagi mereka udah menjamin unit ini tuh nggak akan kemana-mana gitu loh. Dan juga Mas Ilyas sempat ke penyewa juga kan si Darussabannya itu langsung kan, bukan Siriannya ya, di Sukabumi kan. Kita langsung nyamperin. Jadi ketika ada kasus itu Mas Kolbu coba mencari kendaraannya, saya langsung ke penyewanya. Jadi kita bagi tugas untuk mencari dua hal tersebut. Alhamdulillah kalau saya bertemu langsung dengan Darussabannya di Sukabumi, kita langsung nyamperin. Jadi udah habis ngebuser dari kendaraan, ya udah kita langsung gaspol aja ke Sukabumi gitu loh untuk mencari Darussabannya. Alhamdulillah ketemu. Oke, hari ini tepatnya hari Selasa 11 Maret pukul 13.34, saya Ilyas bersama yang di samping saya Mas Darussaban ya. Jadi saya dari pihak perwakilan rental Transgo.id. Kebetulan Darussaban ini merupakan customer kita yang melakukan penyewaan kendaraan bermotor, yaitu Vespa Sprint warna putih dengan plat nomor belakangnya TSS, yang dimana dalam proses penyewaan ini ketika melakukan serah terima, yang menerimanya itu adalah rekannya Mas, yaitu bernama Rian. Jadi Rian itu menggunakan data Darussaban untuk melakukan penyewaan di Transgo.id. Namun dalam proses penyewaan ini diindikasi bahwa sudah pindah tangan kendaraan bermotor tersebut. Dan mohon maaf, kendaraan motor tersebut kehilangan jejak. Hasil kita minta dari Darussaban untuk kooperatif dalam penyelidikan ya Mas ya. Jadi Mas siap mensupport dan bertanggung jawab terhadap prosesnya, seperti itu. Jikalau dalam prosesnya Mas hilang kabar atau tidak bertanggung jawab, Mas siap ya Mas ya untuk ditindak lanjut ke jalur hukum dan diviralkan untuk ke sosial media. Intinya Mas harus bantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Oke, itu aja. Cuma memang kalau Darussabannya kooperatif, dia coba mencari tahu informasinya. Cuman kan namanya sebuah kesalahan. Iya. Dan apalagi data email ke Darussaban, nomornya ke Darussaban, dan kita kan ada notif terus. Betul. Seharusnya kalau memang Darussabannya dia pasti kan ke notif terus gitu loh. Iya. Dan itu memang ditunjukin itu semua masuk ke emailnya, dan invoice itu di share lagi ke Rian karena tadi mereka itu teman gitu, teman. Dan ya ketika ada kejadian ini memang komunikasinya jadi berkurang gitu. Di situ si Riannya sempat ngebalas, namun memang sampai saat ini informasinya masih
belum ngebales lagi gitu. Jadi Darussabannya memang kooperatif, cuma ya tadi namanya kesalahan apalagi menggunakan data dia ya Darussaban itu pasti akan terlibat juga gitu loh. Karena jatuhnya kayak komplotan lah. Walaupun dia nggak mengikuti tindakan kejahatan tapi kan menggunakan data dia dan dia utamanya. Kita kalau mau ngelaporin pun pasti kita ngelaporinnya Darussabannya gitu loh. Betul. Darussabannya. Karena data yang dari kita adalah Darussabannya gitu kan. Nah makanya ini juga yang lagi kita coba proses ya Mas Ilyas ya. Dengan kita mengadakan di YouTube seperti ini, kita pengen menjadi sebuah edukasi dan juga kita pengen nge-share video ini sih Mas Ilyas ya. Karena ini kasus juga tidak kunjung berakhir, kita pengen nge-spill beberapa foto-fotonya dari kejadian rental ini gitu loh, penggelapan rental ini gitu. Yang kita harapkan tolonglah kalau misalnya yang bersangkutan kita jujur nggak tahu nama, nggak foto KTP juga karena saking takutnya di malam itu ya. Mungkin kalau kita ada foto KTP, ada video foto, karena di warkopnya sendiri ada CCTV-nya katanya full. Kita nggak tahu itu beneran full apa gimana gitu. Tapi ya udah, kalau udah full akhirnya ya udah. Tadinya kita udah pede ya. Wah, udah dapat nih pas ini. Ternyata full rekamannya. Akhirnya ya udah. Sekarang ini kita proses kepolisian, tapi kita juga bikin video ini. Semoga kabar ini nyampe ke Depok ya. Betul. Nyampe ke Cibinong, nyampe ke Bogor karena itu menjadi bagian dari kejadian, karena kerugian ini juga puluhan juta juga Mas Ilyas ya. Mau lebaran juga nih. Ya semoga teman-teman rental lain bisa belajar, teman-teman yang mau minjemin motor, wah itu juga jangan apalagi deh. Data. Iya, apalagi data segala macam itu jangan deh. Jangan sampai kejadian kayak kita, kalau udah gini udah pusing gitu loh. Kita ngejar ke penyewanya juga ya mereka juga susah ditemuin. Betul. Ya kan. Sama yang pihak penggadai sih. Pihak penggadainya. Gadai itu nggak jadi masalah, asalkan apa yang diterima barangnya itu jelas gitu loh. Data-datanya jelas. Masa kan terima motor tanpa ada data kepemilikan motor tersebut, ya ibaratnya motor bodong. Masa berani diterima? Otomatis kan dia harus siap konsekuensi yang terjadi nanti apa gitu loh. Tapi kan kalau pegadai-pegadai beneran ya tadi sampai ditelusurin STNK-nya, BPKB-nya dan lain-lainnya untuk memastikan bahwa itu adalah unit dia, bukan unit orang lain gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk menerimanya itu dengan data yang benar gitu, bahwa itu barang milik orang tersebut yang mau menggadaikan, bukan milik orang lain. Betul. Ya, jadi itu teman-teman ya dari patroli rental pada kali ini. Sesi kali ini ya. Kita akan share ini di TikTok, kita akan share di sosmed kita. Kita akan minta bagi teman-teman yang bisa ngelihat mereka siapa orangnya. Semoga berita ini nyampe ke kalian. Bisa bantu info ke kita. Iya, kita akan iklanin ini untuk di daerah Depok dan sekitarnya, pokoknya di kecamatannya. Karena bisa disetting tuh Mas Ilyas. Betul. Bisa disetting kecamatan dan segala macamnya, kita akan setting, kita akan iklanin. Ya semoga nyampe lah gitu loh. Untuk orang-orang ini, semoga kalian bisa cepat ditemukan dan cepat mengembalikan Vespa kami. Itu aja Mas Ilyas ya. Itu aja. Dari kita, terima kasih untuk patroli rental pada kali ini. Dadah.